Halo semuanya, saya Dimas Kuku Prasetyo dari S1 Manajemen Usaha Wisata. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif tentang kepariwisataan di Kota Madiun. Oke, untuk pertama-tama kita akan membahas sedikit tentang Kota Madiun. Kota Madiun adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota ini memiliki letak yang cukup strategis karena berada di jalur penghubung antara Jawa Timur seperti Surabaya dan Jawa Tengah seperti Solo atau Surakarta dan juga Jogja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak positif dari sisi ekonomi. Terdapat tiga unsur yang berdampak positif dari sisi ekonomi. Yang pertama adalah penerimaan daerah, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pajak hotel, restoran, retribusi parkir, dan retribusi tempat rekreasi. Yang kedua, dampak positifnya adalah tentang peluang kerja, yaitu terciptanya lapangan kerja yang baru di sektor jasa seperti hotel, kuliner, transportasi, dan sektor informal seperti pedagang kaki lima dan UMKM. Untuk poin yang ketiga, yaitu terjadi dampak positif di sisi UMK dan bisnis lokal, yaitu peningkatan transaksi dan pertumbuhan UMKM seperti penjualan kuliner khas, batik, dan oleh-oleh yang lainnya, yang menjadi mitra utama di dalam pariwisata. Yang selanjutnya adalah dampak positif dari sisi sosial dan budaya. Di sini terdapat tiga poin. Yang pertama adalah edukasi dan identitas. Pelestarian dan promosi budaya lokal, misalnya seperti pencaksilat, yang sebagai identitas kota pendekar. Dan revitalisasi bangunan cagar budaya atau heritage. Yang kedua adalah interaksi masyarakat. Peningkatan toleransi dan pemahaman antar budaya melalui interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Yang poin ketiga adalah fasilitas umum. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kota seperti taman, ruang publik, dan fasilitas transportasi umum yang juga akan dinikmati oleh warga lokal. Dampak positif yang selanjutnya adalah dampak positif dari sisi lingkungan. Di sini terdapat tiga poin. Yang pertama adalah konservasi. Konservasi adalah kesadaran pelestarian lingkungan dan keindahan kota. Wisata heritage juga mendorong konservasi bangunan lama agar tidak dirobohkan. Yang kedua adalah infrastruktur. Penataan kota yang lebih terstruktur termasuk perbaikan jalur pedestrian, penerangan, dan estetika kota. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Efisiensi penggunaan lahan dengan mengubah lahan non-produktif menjadi objek wisata. Dalam poin tadi kita melihat dampak positif. Sekarang kita akan melihat dampak negatif dari sisi ekonomi. Yang pertama adalah kenaikan harga properti dan biaya hidup. Meningkatnya permintaan akan lahan untuk pengembangan hotel, restoran, dan fasilitas wisata dapat mendorong kenaikan harga tanah dan sewa yang sulit dijangkau oleh penduduk lokal berpenghasilan rendah. Yang kedua adalah ketergantungan pada sektor tunggal. Jika pembangunan ekonomi terlalu berfokus pada pariwisata, kota akan menjadi rentan terhadap fluktuasi global atau nasional, misalnya seperti pandemi atau resesi, yang dapat menyebabkan pengangguran secara massal di sektor jasa. Poin ketiga adalah kesenjangan ekonomi. Distribusi pendapatan yang tidak merata, di mana sebagian besar keuntungan hanya dimiliki oleh investor besar atau pihak luar, sementara UMKM dan pedagang kecil mendapat porsi yang lebih minim. Dampak negatif yang selanjutnya adalah dampak negatif dari sosial dan budaya. Yang pertama adalah komersialisasi budaya lokal. Elemen budaya asli, misalnya seperti pertunjukan seni atau kerajinan, berpotensi dikomersialkan secara berlebih atau disederhanakan untuk memenuhi selera wisatawan, sehingga menghilangkan makna sakral atau otentiknya. Yang selanjutnya adalah peningkatan masalah sosial. Peningkatan populasi sementara pada wisatawan atau pertumbuhan sektor hiburan yang tidak terkontrol dapat berpotensi memicu peningkatan masalah sosial seperti
kriminalitas, kemacetan, dan prostitusi. Yang terakhir adalah perubahan pola hidup. Interaksi konstan pada wisatawan dapat menyebabkan perubahan nilai-nilai pada pola hidup masyarakat lokal menjadi lebih konsumtif, materialistis, atau bahkan mengikis sopan santun tradisional yang selama ini telah ada. Dampak negatif yang terakhir adalah dampak negatif tentang lingkungan. Terdapat 3 poin. Yang pertama adalah peningkatan polusi. Konsentrasi wisatawan dan kendaraan, terutama di pusat kota seperti di Jalan Pahlawan atau Pahlawan Street Center, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang berdampak pada peningkatan polusi udara dan kebisingan yang sangat signifikan. Poin kedua adalah volume sampah dan limbah. Peningkatan jumlah pengunjung dan berkembangnya bisnis kuliner dan akomodasi yang menghasilkan volume sampah padat dan limbah cair yang begitu besar menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih canggih dan berkelanjutan. Dan poin yang terakhir adalah tekanan sumber daya. Peningkatan kebutuhan hotel, restoran, dan fasilitas umum lainnya dapat memberikan tekanan pada sumber daya alam yang lokal, terutama pasokan air bersih dan energi listrik. Nah, apa sih kata mereka tentang Kota Madiun? Yuk kita lihat. Yang pertama dari Menteri Pariwisata kita, Ibu Widianti, berkomentar adalah Indonesia memiliki potensi besar untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing global. Yang berikutnya adalah dari Gubernur Jawa Timur, Bu Kofifa. Beliau berkata, pertemuan antara kekuatan Majapahit dan Kota Pendekar tidak menutup kemungkinan Jawa Timur bangkit dari sisi pariwisata. Dan yang terakhir, dari Bapak Maidi selaku Wali Kota Madiun, beliau berpesan bahwa Madiun bertransformasi dari kota pensiun menjadi destinasi wisata menarik karena pariwisata ini adalah muaranya ekonomi kerakyatan. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Saya Dimas Kukuh, izin pamit.